Sekarang kita lanjutkan fungsi-fungsi, mempelajari fungsi-fungsi. Kalau sebelumnya kita mempelajari fungsi sum, kalau sekarang ada fungsi sum if, average if. Ada sum if, average if, kemudian ada count if. Jadi ada tambahan kata if. Untuk sum if, dia sama dengan sum tapi beda. Sama-sama digunakan untuk mencari total. Bedanya adalah kalau yang ada if, yang di total itu data tertentu, memiliki ciri tertentu. Nah, kita lihat di sini. Ini rumusnya, ya, fungsinya. Diawali oleh tanda sama dengan sum if. Ini terdiri dari, kalau saya mengatakan ini terdiri dari dua bagian, walaupun kalau kita lihat ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama terdiri dari dua bagian. Ini bagian pertama ini adalah ciri-ciri data yang akan diolah. Terdiri dari dua bagian. Bagian yang kedua adalah data yang akan diolah. Dalam hal ini data yang akan ditotal. Jadi kalau kita lihat, totallah angka yang terletak di daerah D2 sampai D9. Ini, D2 sampai D9 yang berwarna merah ini. Berarti yang ditotal gaji. Totallah gaji. Yang ditotal tidak semuanya. Yang ditotal itu adalah data yang memiliki ciri-ciri, yaitu di daerah B2 sampai B9, di daerah yang warna kuning, berisi huruf A. Jadi totallah angka yang terletak di daerah D2 sampai D9, dalam hal ini gaji, data yang ditotal memiliki ciri-ciri yang di daerah B2 sampai B9-nya berisi huruf A. Atau dengan kata lain, ini boleh dikatakan totallah gaji untuk karyawan golongan A. Nah, ini kita lihat di sini, ini rumusnya sudah saya masukkan. Tuh. Ya, ini. Ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Ya. 12 juta. Ini 2 juta. Ya, ditambah 5 juta, 7 juta, tambah 2 juta, 9 juta, tambah 3 juta, 12 juta. Pas. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau kita lihat ini average if, ya, average if, rata-rata, ya, rata-rata data tertentu. Carilah rata-rata angka yang terletak di daerah D2 sampai D9. Berarti gaji, rata-rata gaji untuk data yang daerah B2 sampai B9-nya berisi huruf A. Jadi, carilah rata-rata gaji karyawan golongan A. Karyawan golongan A itu ciri-cirinya diketahui dari apa? Daerah B2 sampai B9-nya berisi huruf A. Titik 2 ini artinya sampai dengan. Nah, kemudian kita lihat ini rumusnya. Ada satu hal yang harus benar-benar diperhatikan. Ini sengaja saya perbesar dulu. Kalau kita mengetik rumus, ya, kita harus selalu memperhatikan tooltips. Ini ketika ketik rumus ini ada keluar tooltips di bawah rumusnya. Yang kita perhatikan itu ini adalah ini pemisah bagian. Ini di komputer yang saya pakai, ini mungkin nggak begitu jelas. Ini range, kemudian kriteria dipisahkan oleh koma. Jadi di sini waktu nulis rumus, saya nulisnya dipisahkan oleh koma. Kalau seandainya kamu lihat di bawah sini dipisahkan oleh titik koma, ketika ngetik rumus ini juga pakai titik koma. Tuh, seperti itu. Ya, dalam hal ini karena komputer yang saya pakai adalah koma, jadi saya pakai koma. Jadi ingat diperhatikan, kalau tidak sesuai, ketika di enter dia nggak mau. Nah, ini saya enter. Nah, ini hasilnya.
Jadi average if ya. Berikutnya count if. Count if, menghitung banyaknya data. Jadi hitunglah banyaknya huruf A di daerah B2 sampai B9. B2 sampai B9 ini golongan. Jadi banyaknya huruf A di daerah B2 sampai B9. Atau dengan kata lain, menghitung banyaknya karyawan golongan A. Nah, ini rumusnya. Tuh. Ya, ini hasilnya ketika di enter ada 4. Betul, ada 4. Nah, kemudian yang berikutnya sum if lagi, tapi ini ada S. Ya. Ada S. S di sini menandakan ini plural, kayak belajar bahasa Inggris. Ya, plural di sini maksudnya adalah ciri-cirinya lebih dari satu. Ya, ciri-cirinya lebih dari satu. Cuman hati-hati ya. Kalau tadi di sum if yang tidak ada S-nya, ciri-ciri ditulis di depan. Ini B2, B9A ini ciri-ciri. Angka yang di total itu ditulis di belakang. Tapi kalau sekarang, yang plural, yang cirinya lebih dari satu, yang ada S-nya, angka yang di total itu ya ada di depan. Cirinya ada di belakang. Jadi ini totallah angka yang terletak di daerah D2 sampai D9. Berarti ini yang warna merah gaji. Totallah gaji. Gaji yang di total itu memiliki ciri-ciri, dalam hal ini ada 2 ciri. Yaitu ciri yang pertama adalah daerah B2 sampai B9-nya berisi huruf A. Berarti yang golongan A. B2, B9 berisi huruf A. Kemudian yang daerah C2 sampai C9-nya berisi huruf P. Ya, dalam hal ini berarti diartikan sebagai pria. Jadi ini totallah gaji. Ya, karena ini D2 sampai D9, karyawan golongan A yang pria. Ya, kalau ciri ada 3, ya koma lagi dan seterusnya. Boleh 3, boleh 2, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Tapi kalau cuma 1, pakai yang di atas nggak ada S-nya. Ya. Nah, ini kita lihat ini rumusnya. Tuh, ini rumusnya. Ya. Nah, ini hasilnya. Rp5 juta. Golongan A tapi yang pria. Ya. Ya. Ini kan A tapi wanita. Ini A tapi wanita, ini A tapi pria, ini 2 juta. Ini A tapi pria, ini 3 juta. Jadi totalnya 5 juta. Nah, ini untuk yang average sama. Ya, ada S-nya itu sama, plural. Jadi carilah rata-rata angka yang terletak di daerah D2 sampai D9, berarti gaji. Yang daerah B2, B9-nya berisi huruf A, dan yang daerah C2, C9-nya berisi huruf P. Jadi ini ada 2 kriteria, ada 2 ciri. Ya. Carilah rata-rata angka, carilah rata-rata gaji karyawan golongan A yang pria. Nah, ini rata-ratanya 2,5 juta. Karena kan datanya ada 2. Totalnya 5 juta, dibagi 2, 2,5 juta. Kalau ini, berikutnya adalah count if. Ada S-nya. Ini berarti carilah banyaknya karyawan golongan A yang pria. Hitunglah data yang daerah B2 sampai B9 berisi huruf A, dan yang daerah C2 sampai C9 itu berisi huruf P. Atau dengan kata lain, menghitung banyaknya karyawan golongan A yang pria. P itu berarti pria, kalau W itu wanita. Jadi dalam hal ini ada 2. Nah, itu rumusnya. Ya. Ini tadi yang average tuh. Ya. Nah, ini bagi yang punya komputer boleh dipraktekkan, tapi ingat seperti yang Bapak bilang tadi, ya, sewaktu kamu mengetik diperhatikan, ya, waktu ngetik itu diperhatikan.
Ini tooltip yang muncul, kemudian dilihat pemisah bagiannya ini. Ya, kalau Bapak di komputer Bapak pemisah bagiannya koma. Ada beberapa komputer yang disetting ke gaya negara tertentu, misalnya Indonesia, dia pemisahnya adalah titik koma, bukan koma. Ya, disesuaikan aja. Pokoknya dilihat di tooltipsnya. Oke, ini tadi fungsi-fungsi tertentu ya untuk mencari total, rata-rata, dan menghitung data tertentu. Ada kata tertentu karena dia ada ciri-cirinya atau ada kriterianya. Demikian tadi fungsi untuk mencari atau mengolah data tertentu.